Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Sesi ini adalah sesi ketiga dalam seri logika proposisi. Jadi dalam sesi ini kita akan membicarakan sebuah konektif yang baru yang disebut implikasi. Jadi selama ini kita sudah mengenal not, and, dan or. Sekarang kita menambah satu lagi konektif, yaitu apa yang disebut implikasi, dan kita akan tentu saja melihat truth table-nya dan kita akan membahas kenapa ya nilai-nilainya begini. Nah, ini bisa membingungkan terutama baris yang keempat ini ya. Jadi saya akan membuat suatu cara yang mudah supaya kita bisa mengerti implikasi. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Jika hujan turun, maka kebun menjadi basah. Oke. Jadi di sini ada dua proposisi atom sebenarnya. Yang pertama, hujan turun. Yang kedua, kebun menjadi basah. Oke. Nah, mereka dihubungkannya bukan dengan hujan turun dan kebun jadi basah atau hujan turun atau bukan ya, tapi dengan jika maka. Atau kita bisa bilang hujan turun berimplikasi kebun menjadi basah. Berimplikasi itu artinya berdampak ya. Memberi dampak. Ini adalah cara lain untuk menyatakan hal yang sama, kalimat yang sama. Tapi perhatikan bahwa kebun bisa jadi basah walaupun hujan tidak turun. Ya kan? Misalkan kalau ada yang menyiram kebunnya sampai jadi basah. Jadi walaupun hujan tidak turun, kebun bisa menjadi basah. Tapi kalau hujan turun, itu cukup untuk supaya kebun menjadi basah. Cukup. Nggak perlu ada yang nyiram. Nggak perlu ada kebenaran yang lain. Hujan turun, kalau dia benar, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebun menjadi basah. Jadi kita bisa juga mengatakan, jadi ini 1, 2, ketiga kalimat ini semuanya menyatakan hal yang sama. Hujan turun cukup untuk kebun menjadi basah. Namun, nah ini kita bolak-balik terus ya kalimatnya. Kalau kebun tidak menjadi basah, pastilah hujan tidak turun. Kebunnya kering, pastilah hujan tidak turun. Karena apa? Kalau hujan turun, pasti kebun menjadi basah. Oke. Jadi kita bisa bilang juga hujan turun hanya kalau kebun menjadi basah. Ini ada cara lain untuk menyatakan hal yang sama. Satu lagi. Kalau kebun tidak basah, tidak mungkin hujan turun. Ya. Jadi karena itu kita katakan kebun menjadi basah itu perlu untuk hujan turun. Ya perlu. Oke, itu cara kelima. Jadi kalimat 1, 2, 3, 4, 5 semua itu menyatakan hal yang sama. Perhatikan juga bahwa 1 sampai 4 itu semuanya dari hujan turun ke kebun yang jadi basah ya. Sementara kalimat yang nomor 5 itu kebun menjadi basah perlu menjadi hujan turun. Itu yang terbalik sendirian ya. Antara proposisi atom yang pertama dan keduanya. Oke. Kalau P dan Q adalah proposisi, jadi coba kita lihat bagaimana ini bentuknya dalam bentuk simbolik. Nah, ini adalah simbol untuk implikasi. P berimplikasi Q adalah suatu proposisi. Ini adalah sebuah proposisi majemuk. P dan Q adalah atom dengan konektif implikasi. Proposisi majemuk. Dibacanya jika P maka Q, atau seperti tadi P berimplikasi Q, atau P cukup untuk Q, P is sufficient for Q, atau P hanya kalau Q, yang tadi nomor 4, atau yang kelima, Q perlu untuk P, Q is necessary for P. Ini dibacanya bisa salah satu di antara 5 cara ini. Tapi kita lebih sering bilangnya jika P maka Q mungkin ya, karena itu paling jelas. Oke, ini adalah truth table untuk implikasi. Nah, kalau ekspresinya seperti gini, P berimplikasi Q, maka P disebut hipotesis atau dasar atau premise. Q-nya ini disebut tesis atau konklusi atau konsekuen atau kesimpulan, conclusion. Ini adalah proposisi majemuk yang dibaca
Jika P maka Q, P berimplikasi Q, P cukup untuk Q, atau Q perlu untuk P. Atau P hanya kalau Q. Oke. Sekarang kita lihat truth table-nya. Sekali lagi, karena kita punya dua variabel P dan Q, makanya kita punya 2 pangkat 2, yaitu 4 kemungkinan kombinasi nilai yang unik. Coba kita lihat, kita bagi tabel ini ke dalam 2. Yang pertama adalah ketika proposisi hipotesisnya itu bernilai true. Yang baris ketiga keempat adalah ketika hipotesisnya bernilai false. Oke, kita lihat bagian pertama dulu. Oke, P-nya bernilai true. Nah, kita lihat bahwa P berimplikasi Q itu tergantung nilainya dari Q. Jadi jika konklusinya Q-nya T, maka kalau kita menganggap P berimplikasi Q itu sebagai janji, nah bagi saya kalau menganggap implikasi ini seperti janji, ini jadi sangat mudah untuk dimengerti. Berarti janji ditepati. Misalkan, jika siapa ya yang baru menang emas Olimpiade kan Frederick ya. Jika Frederick menang emas Olimpiade, maka pemerintah memberi 6 miliar rupiah kepada Frederick. Okay. Itu janjinya. Nah, P-nya true itu. Frederick menang emas, dan ternyata pemerintah betul-betul memberi 6 miliar kepada Frederick. Nah, berarti janji ditepati. Karena itu kalimat majemuk ini bernilai true. Tapi, ya betul ya, janji ditepati. Tetapi kalau konklusinya salah, ya dengan kata lain, Frederick menang emas, pemerintah memberi 6 miliar kepada Frederick itu false, berarti tidak diberi, maka kita langsung bilang bohong, ya kan? Janji dilanggar, karena itu implikasinya bernilai false. Nah, jadi kita bisa melihat implikasi itu seperti janji. Kalau dasarnya sudah betul, implikasinya salah, berarti janji dilanggar. Tetapi kalau implikasinya true, lalu tesisnya, maksud saya hipotesisnya true dan kesimpulannya true juga, maka berarti proposisi majemuknya, janjinya ditepati. Oke. Sekarang baris yang ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat itu ketika dasarnya false. Nah, begini. Perhatikan bahwa kalau dasarnya false, apapun konsekuensinya, dia bernilai true. Karena apa? Kalau dasarnya false, maka kita tidak punya dasar apapun untuk menyalahkan janji ini. Jadi kalau dasarnya false, apakah dia mengikuti, dia punya janji per awal, dia tidak bisa dipersalahkan, atau dia tidak mengikuti juga tidak masalah. Karena apa? Dasar awalnya itu tidak dipenuhi. Misalkan Frederick menang emasnya salah ya, misalkan, tapi dia kan betul ya. Lalu tiba-tiba pemerintah beri 6 miliar, maka pemerintah tidak bisa dipersalahkan. Karena apa? Dia tidak bilang apa-apa kok kalau kamu tidak menang emas. Ya. Tapi kalau dia tidak beri apa-apa juga, dia tidak bisa dipersalahkan. Okay. Seperti implikasi seperti ini disebut vacuously true implication, ya, implikasi benar yang hampa. Ya, dia benar, tetapi sebenarnya nggak ada artinya. Karena apa? Dasarnya udah nggak benar. Ya, falsehood will let us prove everything. False implies everything. Oke, saya ingin lebih menjelaskan lagi ini dengan sebuah contoh. Ya, ini ya, yang ini loh. Terutama kalau dasarnya false, kenapa hasilnya true? Coba kita lihat contoh lagi. Misalkan ini implikasinya. Jika Bambang dapat poin lebih dari 90%, Bambang diberi nilai AA. Oh, ini janji seorang dosen ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke, ini yang false, satu-satunya false yang kuning ini ya. Jadi P-nya apa? Bambang dapat poin lebih dari 90. Konsekuensinya Bambang dapat nilai A. Janjinya adalah ini. Jadi P berimplikasi Q itu adalah true di 3 baris ini selama janji tidak dilanggar. Oke, coba kita lihat contoh.
Kalau Bambang dapat 95, lalu Bambang dapat A, nah kita bilang, oh, janji ditepati. Ya, janji ditepati, karena itu implikasinya bernilai true. Kalau si Bambang dapat 90, nah ini sebenarnya masih true ya, tetapi dia dapat B, berarti Bambang diberi nilai A-nya false. Maka janji dilanggar. Karena itu kita bilang P berimplikasi Q bernilai false. Nah sekarang, kalau P-nya false, misalkan Bambang dapat 89, tetapi dia dapat A, apakah ada janji yang dilanggar? Nggak ada janji yang dilanggar, karena janjinya tidak menyebut apa-apa kalau dia dapatnya kurang dari 90%. Oke, karena itu janji tidak dilanggar, karena itu dia tidak bisa dipersalahkan. Kalau tidak salah, maka dia adalah true. Yang satunya juga demikian. Kalau dia dapat 89, lalu dikasih B, nah, dosen juga tidak salah. Karena apa? Ya memang janjinya hanya untuk mereka yang mendapat 90 ke atas. Oke, jadi itu adalah cara saya mengerti implikasi. Kalau kita membayangkan implikasi itu seperti janji, kalimat majemuk dengan implikasi itu seperti janji. Selama janji tidak dilanggar, jadi dalam kasus 1, 3, dan 4, maka implikasi bernilai true. Satu-satunya tempat dia bernilai false adalah kalau dasarnya sudah benar, konsekuensinya salah. Berarti janji dilanggar, implikasi bernilai false. Oke, coba kita lihat ini. Not P berimplikasi not Q. Dalam bahasa Indonesia apa ini ya? Not P, jika Bambang tidak dapat 90% ke atas, maka Bambang tidak diberi nilai A. Betul? Oke, pertanyaan saya, apakah kalimat yang awal kita nih ya, P berimplikasi Q, jika dibandingkan dengan kalimat kedua, not P berimplikasi not Q, ini kira-kira ekuivalen atau enggak? Sama atau enggak? Jawabnya itu tidak sama. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara kita membuktikan kalau dua buah ekspresi ya, ini kan ekspresi pertama dengan ekspresi kedua, bagaimana dua ekspresi itu bisa dikatakan sama atau tidak sama, ekuivalen atau tidak ekuivalen. Kita bisa memakai truth table. Oke, kita punya dua variabel, karena itu kita punya 4 kemungkinan kombinasi nilai yang unik. Nah, ini cara yang gampang membuat truth table itu seperti gini ya. Jadi kalau ada 4, kita bikin true, true, false, false, kemudian true, false, true, false. Kita langsung mempunyai 4 kombinasi yang unik. Oke, kita coba bangun P berimplikasi Q. Bagaimana ini? Satu-satunya tempat false di sini ya. Sekarang kita mau bandingkan dia dengan not P berimplikasi not Q. Oke, nah untuk ini kita perlu not P dan perlu not Q. Not P-nya bagaimana? Kebalikan ini. Not Q bagaimana? Kebalikan ini. Jadi false, true, false, true. Nah sekarang kita mencari not P berimplikasi not Q. Jadi baris pertama false berimplikasi false, false berimplikasi true, true berimplikasi false, dan true berimplikasi true. Oke, jadi kita bandingkan P berimplikasi Q dengan not P berimplikasi not Q. Ternyata mereka beda ya. Terutama baris 2-nya berbeda, baris ketiga juga berbeda. Oke. Jadi kalau truth table mereka tidak sama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua ekspresi ini tidak sama. Atau nantinya kita akan lihat bahwa istilahnya itu bukan tidak sama, tapi tidak ekuivalen. Nah, sedikit perbedaan antara implikasi dalam bahasa sehari-hari dengan ilmu logika. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan kita harus ada arti ya. Kalau dalam logika itu nggak perlu. Jadi misalkan gini ya, jika 3 adalah bilangan prima, hujan es turun Jogja tanggal 19 Agustus 2024, ini nggak masuk akal ya kalau
kita mencari arti, tetapi yang kalau dalam ilmu logika yang penting itu nilai proposisinya apa sih? Ya, ini proposisi atomnya bernilai true, ini bernilai false, karena itu implikasinya false. Karena apa? Ini ya, dia di sini nih. True berimplikasi false adalah false. Oke. Jadi sekali lagi kita coba gentrek truth table. Ini adalah 4 kemungkinan kombinasi nilai yang unik dari P dan Q. Not P, P and Q, P or Q, dan yang terakhir adalah implikasi. True berimplikasi true adalah true, true berimplikasi false, janji dilanggar, false berimplikasi true, tidak ada yang bisa dipersalahkan, false berimplikasi false, juga tidak ada yang bisa dipersalahkan. Sebagai latihan, coba lihat apakah ini hasilnya true atau false. Yang jelas hujan es nggak pernah turun di Jogja ya, bulan Agustus 2024. Oke. Ubah menjadi jika maka. Tentukan dia kebenaran Q berimplikasi P, jadi bukan P berimplikasi Q, tapi Q berimplikasi P. Yang mana yang true, mana yang false. Nah, kalau kita punya 3 proposisi atom begini, untuk nomor 8, 9, dan 10, bentuk tuliskan dalam bentuk simbolik. Jika Bang tidak sedang main bola, maka ia sedang belajar sambil mendengarkan musik. Ini, begini. Yang ini tulis dalam bahasa Indonesia, Lalu kemudian bangun truth table untuk keduanya ini. Saya bantu sedikit. Nah, kalau kita punya P, Q, dan R, maka kita perlu kita punya 3 variabel, karena itu kita perlu 2 pangkat 3 baris. Itu 8. Oke, cara bangunnya paling gampang begini. True 4 kali, false 4 kali, 2 kali 2 kali, kemudian gonta-ganti langsung. Nah, untuk membangun yang ini, kita perlu apa itu yang belum ada? Not P dan not R. Untuk membangun ini, apa yang belum ada? Not R sudah ada, not Q belum ya, perlu not Q. Kemudian kita perlu not Q and not R, baru kita bisa membangun ini. Oke, silakan dikerjakan. Dan jangan pernah berhenti belajar.